Kalau dihadang begitu, justru menunjukkan bahwa negara, penguasa, atau siapapun yang berseberangan dengan kami takut sendiri. Ya, koalisinya orang-orang kalah, koalisinya kami, koalisinya orang-orang perongrong daripada kebaikan Indonesia, kebaikan negeri ini. Patut kita halau dari bumi Surabaya, patut kita henyakan dari bumi Surabaya, dari bumi kotanya Rek Surabaya, dari bumi pahlawan. Ini tadi Jenderal Mangkrak yang namanya Gatot Nurmantio telah kita halau, kita telah usir dari Jambangan. Untuk itu keberadaannya tidak kita ketahui. Ya, untuk itu kita tetap berjaga. Saya merasa wong Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini ada berita yang hot, sungguh hot ya, dari Hops ya. Ini luar biasa ya. Deklarasi di Surabaya diusir. Gatot .2. Kami berkah, besok demo yang banyak lagi. Malah ngomong demo yang banyak lagi ya. Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami di kota Surabaya mendapat sejumlah penolakan dari massa. Menanggapi hal itu, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menilai bahwa aksi penolakan kami Surabaya itu merupakan massa bayaran yang diinisiasi oleh sebuah pihak. Rasanya juga begitu. Ini sama dengan deklarasi 2019 ganti presiden yang dimana-mana dihadang ya. Ya pastilah pihak yang berkepentingan yang menghadangnya ya. Artinya pihak yang tidak setuju dengan gagasan itu. Ini juga begitu pastinya. Pihak yang tidak setuju terkoordinir lalu menghadang deklarasi ini. Oleh sebabnya menurut Gatot, keberadaan kami di Surabaya adalah sebuah berkah bagi sejumlah pihak. Mengingat di masa-masa sulit seperti saat ini, banyak yang membutuhkan uang untuk keluarganya. Ia pun meminta agar kedepannya demo dilaksanakan dengan massa yang lebih banyak. Luar biasa ya. Jadi keberadaan kami ini menjadi berkah. Kalau perlu besok demonya yang banyak lagi. Artinya ada rezeki bagi rekan-rekan kita yang memerlukan uang untuk ikut demo. Mungkin ayahnya baru saja di PHK dan memerlukan uang untuk keluarganya. Kata Gatot kepada wartawan di Masjid As-Salam Puri Mas Surabaya. Dikutip beritajatin.com, jaringansuara.com. Sementara itu, Gatot juga mengatakan kepada rekan-rekan seperjuangannya agar bersyukur dari adanya acara deklarasi yang ada di Surabaya. Saya mengimbau kepada rekan-rekan kami bahwa kita harus bersyukur. Karena yang demo di sana karena kehadiran kami akhirnya ada demo. Demo kan dibayar. Dalam ekonomi susah seperti ini, ada rekan-rekan yang kesulitan dan ada tawaran yang diterima, tutur Gatot. Berbeda dengan pihak dari kami, kata Gatot, kondisi ekonomi anggota kami Jatim lebih baik ketimbang massa penolak tersebut. Hal itu lantaran anggota kami akan mengeluarkan biaya transportasi secara mandiri, berbeda dengan para pendemo yang justru mendapatkan uang dari pihak yang membayarnya. Pihak penyelenggaranya ya. Penyelenggara demo maksudnya. Itu kan beda. Kalau kami ke sana keluar ongkos bensin dan sebagainya, kondisinya lebih baik, maka semua saya ajak berdoa agar semua demo di Jabal Nur dan Gedung Juang 45 kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan membawa uang sekadarnya untuk keluarganya, imbuhnya. Diketahui lebih lanjut aksi demonstrasi penolakan itu dilakukan di dua tempat, yaitu di Gedung Juang 45 dan Geraha Jabal Nur, Kota Surabaya. Penolakan itu dilakukan lantaran massa menganggap acara tersebut berbau politis.
Aneh sekali ya. Acara berbau politis, karena itu harus di demo. Apa bedanya dengan kegiatan-kegiatan politik lainnya ya, seperti pilkada misalnya. Kan itu acara politik juga. Mungkin karena ini resmi ya enggak juga ya. Setiap manusia, setiap warga negara itu ya berhak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Berhak pula berkumpul. Jadi kami itu adalah bagian dari kebebasan berkumpul, yaitu freedom of association. Deklarasi dengan mengatakan atau menyampaikan deklarasi atau butir-butir tuntutan atau apapun namanya, itu kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Keduanya, baik itu kebebasan berkumpul dan berserikat maupun kebebasan menyatakan pendapat, ya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi sehingga menjadi constitutional right atau hak konstitusional. Bahkan kalau dikaitkan dengan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, ya, pikiran itu harus merdeka, hati nurani itu harus merdeka, itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun atau non-derogable right. Jadi sebenarnya aneh kalau ada demo-demo seperti ini dihalangi atau ditentang. Harusnya pengaman, ya, petugas itu menghalangi orang-orang yang akan menghalang-halangi orang yang hendak menyatakan pendapat atau mengerjakan sesuatu yang dilindungi oleh konstitusi. Tapi kan para pendemo juga berhak menyampaikan aspirasinya. Ya boleh, silakan saja menyampaikan aspirasi penolakan, tapi yang tidak boleh adalah melarang orang. Gitu. Jelas kan? Jadi silakan demo, tidak setuju dengan kami, tapi tidak boleh melarang deklarasi itu sendiri. Jadi itulah hakikat atau inti kebebasan. Dan mudah-mudahan petugas paham soal ini ya. Karena kalau petugasnya netral, maka dia akan membiarkan dua pihak ini melakukan orasi, berdemonstrasi sepanjang keduanya tidak bentrok. Itulah sebabnya petugas keamanan harus berada di tengah. Nah, persoalannya adalah kalau demo itu digerakkan oleh unsur negara, itu berat. Baik langsung maupun tidak langsung. Baik terang-terangan maupun gelap-gelapan. Ya, seperti saya katakan tadi, seperti misalnya deklarasi 2019 ganti presiden, di mana-mana dihadang. Kasihan juga ya yang menginisiasi gerakan tersebut atau yang melakukan gerakan tersebut. Padahal 2019 ganti presiden misalnya, ya sah-sah saja karena memang 2019 itu adalah musim pemilu, musim pilpres. Perkara kemudian perjuangannya tidak berhasil dan Jokowi terpilih kembali itu soal lain. Sama seperti 2024, ada pasti kalau 2024 ganti presiden ya. Jadi sobat era sekalian, antara political society dan civil society harus dua-duanya mendapatkan tempat. Sekarang musim pilkada, di mana peserta-peserta pemilu yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu tanggal berapa, 23 atau 24 September kemarin, itu memiliki hak untuk berkampanye 3 hari setelah ditetapkan. Dan itu adalah kegiatan yang resmi. Tapi bukan berarti kegiatan lain harus dilarang. Hanya pilkada saja yang boleh teriak-teriak. Karena tidak semua orang atau komponen masyarakat terlibat atau tertarik dengan kampanye pilkada. Mungkin lebih tertarik dengan deklarasi kami yang lebih genuine untuk dihadiri tanpa mobilisasi, tanpa perlu dibayar sebungkus nasi. Ya, yang datang adalah mereka yang memiliki kesadaran kritis untuk sama-sama menjaga negara Republik Indonesia ini, untuk sama-sama menjaga agar negara ini tidak menyeleweng, tidak menyimpang, atau kalau sudah menyimpang tidak terlalu jauh bisa dikembalikan kepada rel yang sesungguhnya. Makanya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Tapi apakah keren sekali menyelamatkan Indonesia? Itu biasa saja. Ya, kalau kita misalnya membuat sebuah sebuah slogan, sebuah kata-kata kunci, kan sering kita mengatakan save dalam bahasa Inggris, save Palestina, save Gus Dur, save apa saja dan lain sebagainya. Ya, kita bisa mengatakan apa saja, ya.
Palestina, Gus Dur, Pak Harto, Bung Karno, Habibie, reformasi, Marsina, dan lain sebagainya. Itu hanya kata-kata yang kadang-kadang di depannya ditambahi kata save, artinya selamatkan. Lalu orang akan bilang, bagaimana mau menyelamatkan kalau cuma 40 orang? Jadi harus kita bedakan ya antara ide dan sebuah kerja dari institusi pemerintahan. Kami itu bagaimanapun lebih menonjol pada gerakan idenya, gerakan visinya, gerakan misinya, gerakan untuk mengubah melalui perubahan nilai. Ya, termasuk saya katakan presidensial threshold misalnya yang berkali-kali saya katakan. Mudah-mudahan berhasil. Kalau berhasil kan semua orang akan menjadi senang, kecuali yang tidak senang ya. Jadi sobat era sekalian, sangat mengherankan kalau deklarasi kami di mana-mana dihadang di mana-mana. Kalau dihadang begitu, justru menunjukkan bahwa negara, penguasa, atau siapapun yang berseberangan dengan kami takut sendiri. Mengkhawatirkan kalau gerakan ini menjadi besar. Orang-orang yang ada di dalamnya menjadi populer. Ya, sebagai contoh Gatot Nurmantio justru memetik popularisme gara-gara dihadang sana, dihadang sini. Dengan pernyataan yang kontroversial juga. Nah, biar fair, kalau misalnya dikaitkan dengan, wah 2024 mau ambisi, ya semuanya boleh sekarang muncul ke permukaan untuk berambisi. Tapi jangan lupa, presidensial threshold harus dihilangkan. Kalau tidak ada gunanya. Karena oligarki politik akan makin bekerja lagi dan kembali bekerja untuk menjemput, bila perlu menarik kerahnya orang-orang tertentu yang akan didudukkan dalam singgasana kekuasaan. Kita tidak ingin penguasa yang seperti itu, yang diletakkan atau ditaruh di kursi, tapi mereka yang memang berjuang dari bawah, menjadi pemimpin umat, pemimpin masyarakat, pemimpin warga, dan mereka tumbuh menjadi pemimpin yang kuat karena kondisi, karena keadaan, dan yang terutama karena dipercaya oleh masyarakat, oleh warga, oleh rakyat, oleh umat. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan penghadangan di Surabaya terhadap deklarasi kami ini tidak berulang di daerah-daerah lain, walaupun sudah terjadi. Maksudnya for the future, ya sekadar deklarasi saja masa harus dilarang. Apalagi misalnya deklarasinya mengikuti protokol kesehatan COVID-19, dilakukan secara damai, ya, peaceful declarations. Jadi kalau itu sudah ditempuh, tidak ada alasan untuk membubarkannya. Perbedaan pendapat di antara warga masyarakat, di antara warga negara, termasuk perbedaan patron, perbedaan untuk mengagumi tokoh, pengelompokan masyarakat di dalam civil society dan political society adalah hal yang biasa, sunatullah. Jangan kita saling menghalangi atau menghadang keinginan kita masing-masing untuk berkontribusi bagi negara ini. Ya, sobat era sekalian, itu saja uber kali ini mengenai Gatot Nurmantio CS dan deklarator kami Surabaya diusir, dibubarkan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.